Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur dengan Tuhan dalam rangka reuni angkatan 29 dan tempatnya di Lombok. Dan saat ini saudara-saudara berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, jemaat maupun majelis yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau tadi pagi masakan firmannya dari Medan, saudara. Meskipun saya melayani di Kalimantan Barat, ya, tapi asal saya itu dari Ngunut, ya, dari Ngunut. Dari kecil saya sudah bukan tinggal di Ngunut, tapi tinggal kelahiran Blitar, terus Malang, baru Kediri, saudara-saudara. Jadi Jawa Timur itu begitu. Dan saya juga bertobat, percaya Yesus itu di kota Malang, saudara. Saya dulu gak percaya Tuhan. Jimat saya banyak. Ada susuk, ya, apalagi masa lalu nakal, ya, kaki disusuk, badan disusuk, orang Jawa ngelakoni puasa pati geni, saudara-saudara, ya, ilmu-ilmu dan lain sebagainya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, tidak ada, aneh ya, kok tidak ada orang Kristen yang bersaksi atau ngejak saya ke gereja. Kadang-kadang orang Kristen tuh sungkan kan, tidak mau kah, atau gimana ya. Jadi akhirnya Tuhan Yesus sendiri mengutus dua ibu, ya, mungkin habis pulang doa di gereja atau puasa. Waktu itu saya kerja di kota Malang, saudara-saudara. Ibu ini pakai kalung salib, saudara-saudara. Saya melihat kalung salib ini saya bergetar. Saya pikir agama saya yang paling benar, saudara-saudara, ya. Ilmu-ilmu semua pakai, ya, bismillah semua. Dan akhirnya saudara-saudara, salib itu ngejar saya terus gelisah. Singkat cerita, saya tinggal pada bos saya, itu istrinya orang Kristen. Nah, di mejanya itu ada Alkitab Gideon biru. Jadi saudara-saudara, saya baca, saudara-saudara, saya pengen tahu orang Kristen itu gimana gitu loh. Jadi saya baca semalam, saudara-saudara, dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi tamat itu perjanjian baru. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Dari jam 7 sampai jam 5 pagi. Habis itu besoknya saya jalan kaki, saya hitungi semua di Malang itu gereja-gereja semua, saya hitung yang besar, yang kecil, saya hitung yang gang-gang, enggak, saudara. Hingga suatu saat saya nengok salib, saudara, nengok salib di situ, saya masuk. Saya enggak tahu hari apa. Tapi yang saya tahu pada waktu itu kok ada tepuk-tepuk tangan, saya masuk, duduk di belakang. Rambut saya waktu itu panjang, saudara. Tapi karena pelayanan ikut Yesus tadi sampaikan Bapak Gembala, di Kapuas itu semua minum apa semua dari sungai, saudara. Lama-lama dulu sekolah kitab enggak begini, ya. Habis, tapi bagi kami enggak masalah, saudara-saudara. Nyawa aja kita kasih kok rambut rontok itu enggak masalah, saudara-saudara. Untuk Tuhan kecil itu, saudara, ya. Kalau Tuhan mau dipulihkan juga bisa, tapi kan semua rencana Tuhan pasti ada di balik semua. Saya masuk gereja, saya tanya itu kok wanita-wanita, ibu-ibu. Saya kaget. Loh, orang Kristen kok perempuan semua nih, yang lakinya kemana ini? Sudah selesai, saya tanya, Bu, ini orang Kristen enggak? Iya. Lah kok perempuan semua? Ya, ini Paskah wanita. Oh, pantes. Yang ada laki-lakinya hari apa? Hari Minggu, nanti kamu datang ya. Di situ loh, saudara. Saya berikut ibadah, makin ibadah, makin yakin. Ya, kalau di Jawa itu biasa pakai akik dikasih mantra, semua bisa dikasih mantra. Akhirnya saya buang, saya diminta didoakan karena ada mantra-mantra, ada susuk, ada semua ilmu-ilmu minta didoakan dan saya minta baptis. Dan setelah itu saya pindah kerja di Kediri, saudara. Ada penginjilan luar biasa. Orang sakit bisu didoakan langsung bisa dengar. Orang sakit amandel, saya sebagai pemuda, saya sentri ini kayak bakso, saudara-saudara.
Habis didoakan dalam nama Yesus, disenteri, hilang saudara-saudara. Saya terheran-heran. Saya mau berguru dengan Pak Pendeta ini. Akhirnya saya lepas pekerjaan. Saya diusir orang tua saya. Kamu ini jadi Kristen saya izinkan. Jangan jadi pemimpinnya Kristen. Nah, waktu itu juga saya nggak pengen jadi pemimpinnya Kristen. Apalagi pendeta, orang nggak ngerti saudara. Pokoknya ngikut penginjil ini saja. Dipakai Tuhan luar biasa. Yesus yang kita sembah memang luar biasa. Akhirnya singkat cerita, ya saya menyerahkan hidup saya, lepaskan pekerjaan, diusir bapak saya, ibu saya, kakak saya, tapi saya tetap ikut. 6 bulan keliling penginjilan. Kalau tidak di gereja, ya di lapangan, balai desa dan sebagainya. Sebab itu Injil diberitakan. Mujizat terjadi. Dan kelihatannya di Indonesia ini di mana-mana soal penyakit itu tidak nengok orang kaya orang miskin. Zaman Tuhan Yesus juga begitu. Banyak orang sakit. Lalu saudara-saudara saya dikembalikan ke gereja. Disitulah saya di TC. Di gereja GPDI di Kediri saudara. Disitulah saya dididik. Bagaimana melayani, doa semalam suntuk, doa puasa dan sebagainya. Disitulah orang tua saya tangisi saudara-saudara. Tahun 83, saya mau sekolah Alkitab angkatan 29 dengan Bapak Gembala tadi. Bapak saya bertobat, percaya Yesus. Yang ngusir saya itu, dan bapak saya ilmunya banyak. Waktu itu ada masalah besar, saya tantang. Pak, Yesus itu Tuhan. Kalau tidak percaya, buktikan. Tidak jauh rumahnya itu dari gereja GPDI Pabrik Kunir. Dicoba. 1-2 minggu saya datangi dari Kediri. Gimana Pak rasanya sudah ke gereja? Saya belum pernah rasanya hati ini senangnya luar biasa. Setelah saya ke gereja percaya Yesus. Tahun 85 saya ke Kalimantan. Ibu saya percaya Yesus. Itu yang ngusir saya, orang tidak percaya Tuhan. Tahun 86 kakak saya ngusir saya juga. Dan memang tidak percaya Tuhan. Rumah tangganya ribut, suka ribut kelahi. Dibawa, dia pas pulang buat orang tua. Dan orang tua saya dibawa ke gereja. Dijamah Tuhan. Percaya Tuhan Yesus. Memang bagi Tuhan itu enggak ada yang mustahil saudara-saudara. Orang mati dibangkitkan. Orang timpang berjalan. Orang buta melihat. Bagi Tuhan Yesus itu semua kecil saudara. Asal kita percaya. Amin saudara. Ini baru pendahuluannya. Firman Tuhan pagi hari ini saya kasih tema. Yaitu mengasihi Tuhan Yesus. Di Kalimantan, nama saya tadi Samuel Haryono. Istri saya orang Kalimantan. Kalimantan Barat itu penduduknya asli orang Dayak. Habis itu orang Melayu, ke orang Dayak itu mayoritasnya orang Kristen, Protestan atau Katolik. Baru orang Melayu. Melayu itu memang Muslim, kayak orang Sasak. Ketiga, itu orang Tionghoa, Chinese. Itu banyak sekali orang Chinese dan mereka pakai bahasa Hakka, bahasa Teochew, bahasa Hokkien. Jadi saudara ke Pontianak, jangan kaget. Wah, mereka ngomongnya cincong-cincong ribut kayak Hong Kong. Dan mereka memang begitu. Saya ajak pertama di Kalimantan heran. Ini Kalimantan atau Indonesia atau Hong Kong ini? Di sana begitu saudara. Dan yang selanjutnya itu pendatang-pendatang. Orang Jawa, Batak, Manado, Ambon. Dari suku-suku semua dari sana. Dan saat ini itu banyak investor masuk sana. Di sana itu memang sumber airnya dari sungai. Jadi pertama kali saya melayani itu di sungai. Nah, di sungai itu semua MCK, mandi, cuci, kakus, ya di sungai itu juga. Jadi kalau kita pagi-pagi sedang sikat, wah orang BAB dari sana, ya lewat begitu. Apa ndak rontok rambut saudara-saudara. Ya itulah kisah pertamanya saudara-saudara ya. Ya.
Jadi saya pertama layan di kampung istri saya ini, Kampung Nangabiang, Menjaya, Sanggau, Kapuas, dekat perbatasan Malaysia. Setelah di sana setahun, Tuhan kasih istri saya merintis tempat baru. Saya menikah, tapi saya nggak mau mengajak istri saya terlalu menderita. Lalu istri saya kirim sekolah Alkitab di Beji angkatan 32. Biarlah dia di sana berpuasa, berdoa banyak untuk saya merintis. Memang merintis membuka lahan baru sama dengan babat hutan. Enggak gampang. Hari ini makan ya, puasa harus banyak puasa. Untuk menggempur musuh itu harus banyak puasa. Senin puasa, Selasa makan, Rabu puasa, Kamis makan, Jumat puasa. Terus sampai saya jemput istri saya 10 bulan di sekolah kita. Disitulah saudara-saudara. Nah sekarang di Kalimantan ini saudara-saudara banyak investor dari Tiongkok, dari mana-mana. Untuk kerjasama. Nah untuk kerjasama itu pasti ada catatan, persyaratan. Daerahnya aman atau enggak? Saudara mungkin kena tahun 1996-97 itu kerusuhan antara orang Dayak dan orang Madura, ya itu kerusuhan. Wah itu rame. Habis itu disusul Melayu Madura, ya itu terus beruntung. Tapi sekarang sudah aman. Jadi Tuhan kasih istri saya dari Kalimantan, Tuhan kasih saya anak 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Itulah singkat ceritanya. Satu hal, firman Tuhan pagi hari ini saudara berbicara tentang kerjasama. Nah, apa yang diinginkan Tuhan supaya kita ini bisa dipercaya Tuhan, kerjasama dengan Tuhan, yaitu kita akan baca Roma pasal 8 ayat 28. Tadi saya kasih tahu, yang bisa membacakan Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan akan turut bekerja, kerjasama, membantu kita supaya kita sukses, berhasil, diberkati. Ya, seperti investor nanam modal dengan uang triliunan. Kalau daerahnya nggak aman, daerahnya sering kerusuhan dan lain sebagainya, nggak akan bisa kerjasama. Begitu Tuhan akan kerjasama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, ya, bagi kita. Tapi dengan catatan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan nggak minta kita hebat, Tuhan nggak minta kita ini harus pendidikan tinggi, sehat rohani dan jasmani, yang punya latar belakang, ya. Seperti kita masuk Polri atau TNI atau masuk perusahaan harus punya persyaratan begitu banyak. Tidak, saudara. Tapi Tuhan katakan, Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Sekarang modalnya orang Kristen itu yang dipanggil Tuhan, seperti saya tadi dipanggil Tuhan melalui seseorang pakai kalung salib tadi, ya. Hanya kita mengasihi Tuhan atau tidak? Ataukah agama Kristen kita hanya di KTP saja? Orang yang mengasihi itu beda, saudara. Seperti orang yang pacaran, waktu masih mengasihi, ya, waktu masih pacaran, nggak diminta pun, dia datang mengapeli, mendatangi ceweknya, biarpun ceweknya nggak minta apa-apa, dia ingin memberi sesuatu, bawa sesuatu. Kamu bawa buah. Meskipun ceweknya enggak minta. Mengapa? Karena dia sayang. Karena dia mengasihi. Begitu juga Tuhan minta. Karena Yesus telah mengasihi kita.
Yesus rela mati dan kayu salib untuk dosa kita. Dia dipukulin, dia diludahin, dia disiksa. Sempat Yesus tidak mau, dia berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah. Tapi itu bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Tuhan Yesus sebenarnya juga nggak mau. Dia dipukulin, diludahi, dipermalukan. Nggak mau dia secara manusia. Dan karena dia sebagai Tuhan yang maha tahu, nggak mau dia. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, diberikan anaknya yang tunggal. Yesus memang diberikan untuk saudara dan saya. Cuma kadang-kadang seperti seseorang orang tua membelikan anaknya sepeda motor. Kadang-kadang anak itu nggak menghargai. Dibiarin rusak ya rusak, kena panas ya kena panas, kena hujan, nggak dipelihara, nggak dirawat. Nah, Allah memberikan anaknya ini kepada saudara dan saya. Kita rawat apa enggak? Kita pelihara atau enggak? Menjalin hubungan dengan doa kita, menyembah Dia, membaca firman-Nya. Itu memelihara hubungan. Siapapun saudara, kalau enggak dipelihara hubungan, baik dalam rumah tangga, relasi, pekerjaan, langganan, toko, bubar. Harus dipelihara. Suami istri supaya saling sayang, saling menghargai harus dipelihara. Orang tua dengan anak, dengan rekan, dengan teman. Kalau saling menyakiti, bubar. Hancur. Kita hari-hari mendengar berita-berita perceraian dan sebagainya. Kasihan. Allah katakan kepada Adam, pelihara taman ini ya, usahakan ya, pelihara. Saudara telah dipanggil oleh Tuhan. Pelihara iman kita, kasih kita ke Tuhan. Tuhan akan bekerja kalau saudara itu Tuhan minta mengasihi dia. Sebab itu pada suatu hari Simon Petrus dipanggil. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi dibalik ke belakang, kalau gitu kenapa kamu kemarin kok menyangkal aku 3 kali kalau kamu mengasihi aku? Simon, diulang kedua kali. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Ngapa kok tidak standar? Harus lebih, saudara. Kita ikut Tuhan harus lebih. Sebab itu Rasul Paulus katakan berlomba-lomba. Kalau kita doa 1 hari hanya 1 jam, lebih berarti harus lebih dari 1 jam. Ya, kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Baru Tuhan percayakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara akan dipercaya Tuhan, langit dan bumi segala isinya. Kalau saudara mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Amin. Hanya itu saja. Saya katakan dengan jemaat saya, sekarang saya melayani di Mempawah. Jadi saya dari desa, merintis kecamatan, kabupaten, ya, diminta orang saya kasih, saya mutasi tempat lagi, merintis lagi di kabupaten yang dekat Pontianak. Tadinya tempat saya itu hampir 500 kilo, saudara. Jadi berangkat hari ini besok baru datang, capek. Akhirnya kita pindah yang dekat Pontianak, sekarang di Mempawah, arah ke Singkawang. Jadi dengan saudara dengar Singkawang, itu kota Amoy, kota 1000 kelenteng. Jadi waktu cap gomek, mereka tunjukkan ilmunya. Tusuk-tusuk. Wah. Dan memang pemerintah izinkan dan dikasih biaya sebagai budaya. Itulah kami di sana. Pernah suatu saat saya lewat ya, arah ke desa, daerah kami itu ada orang mau loya, patung. Lalu saya berselat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami hancur. Saya ke tempat jemaat sana, dengar.
Tadi di sana ada yang terluka. Mereka mengambil roh. Ya. Mengundang roh untuk masuk supaya dirasuk, saudara-saudara. Kalau di Jawa itu kayak kuda lumping. Dirasuk rohnya mbahnya, penunggu jembatan, penunggu pohon besar, sehingga mereka nggak sadar. Ada kaca dimakan kaca, ada paku makan paku, saudara. Kerasukan roh. Sebab itu kita orang Kristen selalu mengundang Roh Kudus masuklah dalam diri kita. Kalau Roh Kudus menyertai kita, bahwa roh Allah itu lebih besar daripada roh dunia. Kalau saudara disertai Roh Kudus, ya, gimana sih Pak Pendeta? Kalau di sana kami dipanggil Pak Pendeta. Gimana sih Pak Pendeta supaya disertai Roh Kudus? Ada dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14, saudara, ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Jadi orang Kristen itu kalau mengasihi Tuhan, maka Tuhan Yesus minta kepada Bapa, yaitu memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita dalam rumah tangga, pekerjaan. Lah, kalau hamba-hamba Tuhan ini nggak disertai Roh Kudus, wah, udah lari terbirit-birit, saudara. Kami udah 40 tahun ini melayani. Kami di Kalimantan pernah disantet, saudara. Pernah disantet. Gara-gara tukang itu pas sedang renovasi gereja, dari atap daun diganti seng. Jadi tukang itu hanya ngerokok, ngomong-ngomong saja. Lalu saya bilang, Pak, kalau kerjanya ngomong-ngomong terus kapan selesainya? Jadi Bapak besok udah saya kerja lagi. Marah dia, saudara. Malam saya dikerjain. Tengah malam perut saya ini kayak dikocok. Rasanya luar biasa. Tapi saya kasih minyak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami ke belakang, maaf bicara, BAB, nggak ada apa-apanya. Akhirnya kami sudah berdoa, istirahat tidur. Nggak apa-apa. Besoknya, tukang yang tadi sudah nggak kita pakai, dia datang. Dia tanya, Pak Pendeta, tadi malam nggak apa-apa ya Pak Pendeta? Nggak apa-apa itu. Dalam hati saya, oh ini yang tadi malam ngerjain. Ini yang nyantet. Saudara, kalau kita nggak disertai Tuhan, mungkin saya akan muntah darah. Saya mungkin nggak bisa jalan. Di Kalimantan banyak saudara-saudara, ilmu-ilmu orang Dayak, orang Tionghoa, orang Chinese, itu juga banyak dukun-dukunnya itu. Ditusuk-tusuk pedang ya tidak mempan, ada. Ya, jadi setiap daerah itu punya pentolan-pentolan ilmu, saudara. Tapi semua dikalahkan dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Bahwa roh Allah yang menyertai kita lebih besar daripada roh dunia. Jadi kalau kita ini mengasihi Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Seperti ibu tadi pakai kalung salib, ada kemuliaan Tuhan. Ibu tadi itu kurasa dia habis dari gereja berdoa. Ada kemuliaan Tuhan. Seperti Musa naik ke Bukit Sinai. Ketemu sama Allah. Turun, ada kemuliaan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara suka berdoa, wajah saudara beda. Rumah tangga saudara beda. Toko saudara beda, kantor saudara beda. Ada kemuliaan Tuhan. Amin. Banyak berdoa, saudara. Ya, banyak berdoa. Kami di sana itu, wah, jadi ada pasukan doa. Bangsa Israel ada pasukan memuji Tuhan. Pasukan memuji Tuhan. Setiap hari memuji Tuhan, kegerakan. Tembok Yeriko roboh, saudara. Sebab itu saya berdoa supaya jemaat kita di sini ada pasukan-pasukan, ada pasukan doa, pasukan pujian penyembahan, pasukan penginjil yang bersaksi. Ada pasukan
yang menyuplai peluru, pendanaan. Orang perang, senjata ada, nah kalau tidak ada pelurunya, susah juga. Kerjasama, mendatangkan kebaikan. Tuhan hanya minta kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, hidup ini makin hari makin indah. Makin hari makin bahagia. Makin hari rasanya itu, aduh, enak sekali, saudara. Kita sakit, disembuhkan Tuhan. Istri saya ini, waktu anak saya masih 1, permisi bicara, di payudaranya itu ada tumor sini. Saya periksa ke dokter, waktu itu saya pas pulang ke Blitar, Jawa Timur. Saya periksa ke Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu, diperiksa spesialis kandungan. Dinyatakan, wah ini tumor harus dioperasi. Saya nggak puas. Ke klinik bersalin, periksa lagi, wah ini harus dioperasi. Saya tanya istri saya, gimana mah? Mau dioperasi atau didoakan? Didoakan aja Pak. Kalau waktu itu mau minta dioperasi, saya juga bingung, uang dari mana? Tapi istri saya minta didoakan. Karena istri saya tahu, kami pelayanan penuh dengan mujizat. Ada penyertaan Tuhan. Orang mau mati saudara, perutnya kembung karena usus buntu sudah busuk, dokter angkat tangan. Didoakan saudara, Tuhan yang operasi. Besok sembuh. Saudara. Ada seorang ibu, dokter sudah angkat tangan saudara. Dibawa pulang. Sudah tidak bisa apa-apanya, kelap-kelip. Anaknya saudara-saudara mimpi ketemu saya. Lalu ada suara, panggillah hambaku ini untuk mendoakan mamamu. Karena anaknya setia ke gereja. Panggillah hambaku ini untuk mendoakan mamamu. Betul saudara. Besoknya saya dicari. Saya dulu sambil ngajar di SMA, ngajar agama. Tadi malam saya mimpi sama om itu persis bajunya seperti ini, seragam pramuka. Lalu bagaimana? Om, kata suara itu om sundoakan mama saya. Betul, oke kami mendoakan. Kami hanya pegang-pegang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Langsung mamanya, ibunya langsung bisa ngomong haleluya, haleluya. Tadi nggak bisa berdiri, nggak bisa, langsung duduk dan berjalan. Malah anaknya ini akhirnya yang pingsan, karena melihat mujizat. Bagi orang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Istri saya tadi, kita doakan 1 bulan, hilang. Sampai sekarang. Waktu itu anak saya baru 1, sampai sekarang anak saya 5 udah besar semua. Gak ada itu kambuh-kambuh, kalau sudah Tuhan yang operasi. Gak ada kambuh-kambuh saudara. Amin saudara. Bahwa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Manusia bisa berubah. Kasih manusia bisa berubah. Tapi kasih Tuhan tidak. Kita jadi orang Kristen. Kita lihat itu enak loh saudara. Jadi orang Kristen itu enak loh. Modalnya yang mengasihi Tuhan. Melakukan firman. Yohanes 14:15. Kalau engkau mengasihi aku dan melakukan perintahku, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong. Jadi modalnya itu kita mengasihi Tuhan, melakukan firman, Tuhan kasih penolong yang membantu usaha saudara, keluarga saudara, ngawasi anak-anak saudara, yang melindungi kita. Modalnya mengasihi Tuhan dan melakukan firman. Mungkin dia bertanya, apalagi Pak Pendeta untungnya kalau saya mengasihi Tuhan? Ada di dalam 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan. Apa ya? Enggak enak. Ya sangat enak kita dikenal sama Allah. Kita dikenal Jokowi aja. Aduh senangnya. Dikenal sama
pejabat senang, apalagi raja dari segala raja, dokter dari segala dokter. Allah yang luar biasa. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Makin bertambah. Makin bertambah. Harus lebih dari yang lain. Kalau saudara punya suami, mungkin suamimu itu doa 1 hari 3 kali, 5 kali. Kita harus lebih daripada itu. Itu namanya lebih. Apalagi Pak Pendeta. Di sini dikatakan saudara-saudara, kalau kita melihat saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal 2 ayat 9, 1 Korintus pasal 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah ditimbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan menyediakan apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum kita pernah dengar, apa yang belum ada rencana, cita-cita, keinginan. Tuhan sediakan. Apa yang tidak enak tuh saudara-saudara. Ya sangat enak ikut Tuhan. Saya katakan ikut Tuhan itu paling enak. Ya, paling enak saudara. Enak tenan saudara saya. Puji Tuhan. Kita tinggal mengasihi Tuhan. Makin hari makin dekat dengan Tuhan. Raja Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sekarang banyak orang stres, gak bisa tidur, susah. Raja Daud katakan hanya dekat Allah saja. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Iblis pada saat ini bagikan singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Baru-baru di Kalimantan, seorang dewan, tidak saya sebutkan partai, sudah duduk di dewan, sudah mendaftar di KPU, bahwa dia nyalonkan lagi. Tiba-tiba entah bagaimana dimasukin oleh roh. Dia mbak mobil sama istrinya, tiba-tiba mau masuk Sungai Kapuas bunuh diri. Untung istrinya katakan langsung rem tangan, langsung dia keluar, hanya suaminya bunuh diri. Saya pikir kalau masalah keuangan, dia kaya, masalah jabatan, dia DPR, masalah kalau ada keretakan rumah tangga, dia suami istri kemana-mana. Dikatakan tidak punya anak, punya rumah, punya semua. Tapi jiwanya kosong. Jiwanya kosong. Di Korea, artis-artis muda, kaya raya. Sesuatu sedikit saja, bunuh diri saudara. Jiwanya kosong. Jiwanya kosong. Sekarang ini iblis sudah tahu waktunya sudah dekat. Dia merasuk. Pertama kali Lucifer, iblis masuk ular. Menjatuhkan Adam dan Hawa. Saat ini iblis masuk apa saja yang jiwanya kosong. Di kitab Wahyu dikatakan dia akan masuk patung. Masuk pohon. Bisa menyembuhkan dan sebagainya. Bisa ngomong dan sebagainya. Jangan heran saudara. Lucifer, iblis dan pengikutnya roh-roh. Saya pernah mendoakan seorang punya suami saudara, diganggu disantet. Dia matanya itu melotot. Dia bisa wajahnya cantik, bisa berubah jadi nenek-nenek saudara di Singkawang. Di situ kami pas singgah dengan hamba Tuhan. Kami doakan lepaskan. Cukup lama. Di Singkawang tempatnya dewa-dewa, roh-roh. Tapi Tuhan lebih kuasa. Akhirnya perempuan tadi dijamah Tuhan. Disembuhkan Tuhan. Roh iblis dikeluarkan. Dan setelah itu dia percaya Tuhan lebih dalam dan minta dibaptis. Ingat saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Gimana Pak Pendeta, Om, kehidupan kami sekarang ini? Ya, biar kita dekat dengan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir kita baca. Ayat yang terakhir. Yohanes pasal 15.
Yohanes 15:9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Mari saudara, kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Mungkin kasih kita selama ini terbatas. Saya sudah berusaha untuk mengasihi Tuhan. Saya sudah berusaha untuk setia. Tapi seringkali roh berkehendak tapi daging lemah. Tidak sempat, capek dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan tinggal dalam kasih. Mengapa Tuhan menuntut kita supaya lebih mengasihi Tuhan? Karena Matius pasal 24 dan 12. Pada akhir zaman, karena makin banyak kedurhakaan, kasih orang makin tawar. Kasih orang makin dingin. Maka dari itu saudara, mari kita dekat dengan Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya. Kalau pada hari ini Bapak Ibu Saudara ada masalah, ada sakit penyakit. Di sini banyak hamba-hamba Tuhan. Bagi Tuhan, Tuhan mengendaki, memang sudah kehendak Tuhan loh Pak Pendeta, saya sakit. Mana ada orang tua mengendaki anaknya sakit. Tuhan tidak mengendaki saudara sakit. Tuhan tidak mengendaki saudara hancur. Tuhan tidak mengendaki saudara gagal. Yesus katakan tinggal dalam aku dan firmanku dalam kamu. Dan minta apa saja. Dengan kamu berbuah, Bapakku dipermuliakan. Dan kamu adalah anak-anak, murid-muridku. Tuhan mau kita sukses, berhasil. Tapi dengan kita tinggal dalam Tuhan. Firman Tuhan tinggal dalam hati kita. Tuhan mau kita sehat, berhasil, diberkati, rumah tangga diberkati, usaha diberkati. Amin saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan datang sama Tuhan. Haleluya.